Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya kita bisa berjumpa lagi di Somya Podcast episode kelima. Semoga kalian semua yang mendengarkan dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari mara bahaya, terutama virus corona. Ya, walaupun kamu terkunci di rumah, semoga saja kamu ditemani sama orang-orang terkasih di samping kamu. Asik. Ya, saat ini di tengah-tengah kegelisahan kita tentang corona, ada kabar duka yang nambah kesedihan masyarakat Indonesia, terutama buat kamu para penikmat musik. Glenn Fredly baru aja meninggal tanggal 8 April kemarin. Pas banget sama Algi yang genap 11 bulan. Ya gue sendiri taunya dari teman-teman di grup radio. Dia bilang katanya baru kemarin kita nyanyi lagu-lagunya Glenn. Dan sekarang Glenn udah meninggal. Dia bilang kayak gitu. Karena emang sekitar seminggu apa 2 minggu yang lalu gitu ya, kita kayak korokan gitu lagu-lagunya Glenn di YouTube. Sudut pandang atau perspektif yang mau gue ambil di sini adalah banyak banget orang yang ngerasa kehilangan, sedih, atau berbelasungkawa atas kepergiannya Glenn. Dan kayaknya gue baru ngeh aja, hampir semua akun di medsos gue, terutama di Instagram tuh, ya mungkin 80%-nya nunjukin rasa belasungkawanya lewat postingan mereka. Artinya ya banyak banget. Mulai dari artis-artis yang gue follow, public figure, atau akun-akun official di IG yang gue follow. Udah gitu juga teman-teman gue yang posting momen-momen mereka, entah itu konser atau apalah yang tentang Glenn. Bahkan yang menurut gue spesial gitu ya, akun officialnya Jokowi ikutan posting nunjukin belasungkawanya terhadap meninggalnya Glenn. Ya mungkin bagi kalian itu hal yang lumrah, secara Glenn adalah orang terkenal. Ya kalau ngomongin terkenal mah Babang Andika Tampan juga ya terkenal. Somya Podcast. Tapi poin gue adalah segitunya pemimpin negara menunjukkan rasa belasungkawanya. Walaupun akun IG Jokowi juga yang postingnya admin, bukan Jokowinya sendiri gitu. But still, bagi gue itu tuh meaning banget, punya arti yang menyiratkan sesuatu. Segitu banyaknya orang yang ngerasa kehilangan, segitu banyaknya orang yang nunjukin rasa kesedihannya, dan segitu banyaknya orang yang mengiringi dia dengan doa. Pertanyaan pertama di otak gue adalah, apa sih yang bisa bikin semua orang ngerasa kayak gitu sama Glenn? Apa karena dia orang baik gitu? Ada peribahasa yang bunyinya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutangi. Manusia mati meninggalkan nama. Ya kalau kelakuannya jelek, ya namanya dikenang jelek. Tapi kalau baik, ya pasti dikenang sebagai orang baik gitu loh. Nah tapi, yang tahu Glenn orang baik atau enggak mah cuman orang-orang terdekatnya aja menurut gua. Kalau orang yang kayak gua nih, nilainya ya mau dari mana? Kalau mau tahu dia baik atau enggak, ketemu langsung, salaman, atau ngobrol, atau ditawarin makan juga belum pernah. Lantas apakah gue menganggap Glenn itu tidak baik? Anggapan baik buruk itu kan soal perspektif gitu ya. Gimana kita memandang sesuatu. Nah, perspektif gua tuh kegiring ke arah karyanya, bukan ke pribadi atau individualnya si Glenn. Gua rasa itu lebih rasional buat orang-orang yang gak kenal Glenn secara individu.
Jadi gue lebih suka menganggap Glenn orang baik lewat karya-karyanya. Nah dari statement gue, ada hal yang menarik buat direlasiin sama peribahasa tadi. Yang gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, dan manusia meninggalkan nama. Kalau diartikan kan kurang lebih tuh orang yang baik budi atau tingkah lakunya walau dia udah mati gitu, namanya akan dicap baik. Nah tapi ternyata untuk bisa dicap baik kayak Glenn tuh budi baik aja gak cukup kalau menurut gua. Karena kebaikan lu tuh cuman bisa dirasain sama orang-orang terdekat lu aja. Tapi ketika lu bisa bikin sebuah karya yang bisa dinikmatin sama orang banyak dan orang-orang itu tuh mencap karya lu sebagai bagian kebaikan dari diri lu, ya disitulah legacy atau peninggalan lu sebagai manusia menghasilkan nama dengan image yang baik seperti Glenn. Nah pertanyaan yang kedua, apakah gue gak pengen nunjukin bela sungkawa gue terhadap Glenn? Secara Glenn tuh punya peran tersendiri buat gue, terutama sebagai referensi dalam masalah percintaan, anjay. Bagi gue yang bisa ngegantiin kata romantis adalah Glenn. Bukan Glenn Alinsky atau Glenn yang lain, tapi ya Glenn Fredly. Somea Podcast. Karena karya-karyanya tuh macam sumber daftar pustaka buat nyekil para cewek, ya gak sih? Pasti banyak banget orang-orang yang terinspirasi sama karya-karya yang Glenn atau ngerasa relate banget sama kehidupan percintaannya gitu. Gue malah pernah ngelewatin masa-masa galau gue karena putus cinta bareng lagu Kisah Sedih Tak Berujung. Wih. Yang katanya cerita di balik lagu itu adalah pengalaman pribadinya Glenn. Ya lagunya bikin gue ngerasa makin relate aja sama kegalauan gue. Jadi sebenarnya nggak aneh kalau para sobat ambyar gitu ya joget sambil nangis dengerin lagunya Didi Kempot. Karena antara lagu sama yang dirasain pada waktu itu ya sama. Malah gue sampai pengen banget nyanyiin lagu kisah romantis yang tinggallah sayangku. Ya, gue pengen nyanyiin itu di kawinan gue. Ya walaupun pada akhirnya gak sampean. Gue nyanyiinnya pas lagi berdua aja gitu sama istri pas udah kawin. Dan itu pun diganti lagunya. Jadi lagu You Are My Everything. Segitu aja kita nyanyi bareng gitu. Sambil dengerin atau lihat videonya di YouTube. Istri gue langsung kelepak-kelepak, gak tahan pengen bikin dede lagi buat Algi, yaelah. Seberperan itu karyanya Glenn buat gue. Jadi pada dasarnya sih ingin, tapi gue gak mau cuma nulis postingan aja. Kata-kata sedih buat nunjukin bela sungkawa gitu ke Glenn. Gue pengen ungkapin dengan cara gue. Kadang gue mikir kalau seharusnya kematian tuh tidak selalu tentang kesedihan yang berlarut-larut. Kalau sekarang kan lagi hits tuh orang Afrika bawa keranda jenazah sambil joget-joget. You know I'm bogek gitu kan. Entah kenapa gue ngerasa punya teman sepemikiran aja sama mereka. Iya walaupun ketika gue mati gitu ya, gue juga nggak pengen keranda gue dibikin kayak wahana ombak di pasar malam. Maksud gue ketika diantara orang terdekat kita meninggal atau kitanya nih meninggal, normalnya ya bersedih, tapi ya bersedihlah sewajar dan secukupnya. Toh dengan berlarut-larut juga gak bikin yang mati hidup lagi, atau sekiranya yang mati bisa lihat nih, bisa lihat kita nih di dunia yang sedih terus. Mungkin mereka akan bilang, udah nggak usah sedih terus, di sini gue udah bye-bye aja kok, nanti juga kita ketemu lagi. Misalnya mereka bisa ngomong kayak gitu. Intinya nggak kebawa terlalu sentimental gitu dan tidak melulu nangis dan bersedih. Salah satu contohnya gue pengen bikin podcast tentang Glenn. Seberapa impact dia buat gue, buat orang di luar sana, buat orang-orang yang dengerin podcast gue kalau ada. Tapi masalahnya gue gak bisa gitu.
dari awal gue ngomong sampai podcastnya kelar, gue bawain dengan genre sedih. Banyak kata-kata mutiara yang formal. Ya gue gak bisa. Ya ini aja gue nyoba beberapa kali ngejokes, walaupun menurut lu jokes gue kurang appropriate gitu dengan keadaannya. Tapi inilah gue, dan cara yang gue bisa tunjukin ya ini. So, hal terakhir yang gue mau bilang, selamat jalan Glenn. Thank you buat karya yang terlantun dengan indah. Dan belajar dari Glenn, kalau lu cuman bisa ninggalin nama lu pas mati, maka bentuklah nama itu dengan karya dan budi baik. Gue Fahmi, undur diri. Selalu sehat, jauh dari corona, cuci tangan, stay safe, di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast berikutnya.